Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ila jami'i masyayikhina wa ashabi salatu mu'alimin agar kita Muhammad wa Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'nzur kullama lam tardu an yuqala laka wa yusna bika la tardahu li ahadin wa la tasna'hu bihi. Wa'nzur, dan lihatlah oleh kalian, kullama lam tardu an yuqala laka, apa-apa atau setiap apa yang tidak kamu sukai, an yuqala laka, untuk dikatakan kepadamu, yusna bika, dan dibuat untuk kamu, la tarbahu li ahadin wa la tasam bihi, jangan ridho kepada seorang dan jangan berbuat kepada seorang bihi, dengan hal tersebut. Mari kita lihat kata Rasulullah, dan lihatlah apa-apa yang membuat kamu tidak suka dari perkataan atau panggilan orang kepadamu, dan dari apa yang dibuat orang kepadamu. La taradu li ahadin wa la tasam bihi, dan pasti orang lain juga tidak suka, maka jangan dilakukan. Maksudnya apa-apa yang membuat kita enggak suka, baik dari perkataan ataupun perbuatan, maka orang lain juga sama tidak suka, maka dihindari. Jangan lakukan sesuatu yang orang yang kita juga nggak suka, otomatis orang lain juga nggak suka. Di sini dalam hal ucapan juga, dalam hal ucapan dan dalam hal perbuatan. Wa qala Salman radhiyallahu taala anhu, Salman Al-Farisi berkata, semoga Allah meridhoinya, qultu ya Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah, ma thawabu hadhil arba'ina haditsan, apa pahala dari 40 hadis ini? Maksudnya 40 anjuran tadi, pahalanya apa? Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW menjawab, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan, demi zat yang mengutus saya dengan hak sebagai nabi, innallaha ta'ala yahsyuruhu yaumal qiyamati ma'al anbiya'i wal ulama. Pahalanya adalah bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang tersebut yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ma'al anbiya'i wal ulama,
dikumpulkan beserta para nabi dan para ulama pada yaumul qiyamah. Bagi orang yang menjaga, mengamalkan, melaksanakan 40 anjuran ini, 40 hadis ini, maka Allah akan kumpulkan pada hari kiamat beserta para nabi dan para ulama. Jadi kalau pengen dikumpulkan dengan para nabi dan para ulama, sabda Rasulullah yang 40 ini dijaga, diamalkan, dilaksanakan. Karena sungguh yaumul qiyamah itu dahsyatnya luar biasa. Di padang mahsyar dikumpulkan, dan satu harinya itu adalah qila. Dalam Al-Quran ada mengatakan 1000 tahun mimma ta'udun, 1000 tahun di dunia, satu harinya. Ada yang dalam surat Al-Ma'arij ayat 3, khamsina alfasana, 50.000 tahun. Maka benar kalau dikatakan akhirat adalah tempat keabadian, abadan abada, selama-lamanya. Wa man ta'allama hadhil arba'ina haditsan wa 'allamaha an-nasa kana dzalika khairan min an yu'ti ad-dunya wa ma fiha. Wa man utawi sapane wong ta'allama kang belajar sapa man hadhil arba'ina hadisan ing iki 40 hadis wa 'allamahan nas, dan siapa orang yang belajar 40 hadis ini wa 'allamahan nas dan mengajarkannya kepada manusia, kana dzalika, ada hal tersebut adalah khairan min an yu'ti ad-dunya wa ma fiha. Itu lebih baik kita belajar dan mengajarkannya, itu adalah lebih baik daripada diberikan ad-dunya, dunia, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalamnya. Alhamdulillah kita termasuk daripada yang belajar, bersama-sama belajar tentang 40 hadis ini. Yang dimaksud dengan 40 hadis ini adalah yang tadi dari awal, rukun iman, rukun Islam, kemudian dari awal banyak sekali sampai 40 ini. Karena sungguhnya hadis Rasulullah SAW itu banyak sekali, dan itu menjadi pedoman kita sebagai umatnya, pedoman umat Islam, pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan hadis. Maka hadis Rasulullah itu banyak sekali. Dan yang di sini yang dimaksud dari hadis ini adalah 40 anjuran yang dari awal tadi dibacakan. Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan, dan demi Zat yang mengutus saya dengan hak sebagai nabi. Man hafidha hadhil arba'ina hadisan, siapa yang menghafal hadis ini, wa talaba biha ma 'indallahi ta'ala, tawaqahu wa ta'ala yaumal qiyamah, wa talaba biha ma 'indallahi ta'ala, dan mencari dengan hadis tersebut sesuatu yang ada di sisi Allah, tawaqahu Allah ta'ala yaumal qiyamah, Allah akan mengalungkan pada orang tersebut bi qiladatin min nur, dengan kalung yang terbuat dari cahaya. Yata'ajjabal awwaluna wal akhirun min husnihi, yang akan membuat orang-orang kagum dari orang-orang yang terdahulu, wal akhiruna, dan orang-orang yang terakhir. Kagum dari apa? Min husnihi, dari keindahannya.
wa bahaihi wa jamalihi wa min karamatillahi iyyahu, dari bagusnya, dari indahnya, dan dari kemuliaan yang diberikan pada Allah terhadap orang tersebut. Subhanallah, dari fadilahnya banyak sekali dalam kita menjaga dan mengamalkan 40 hal yang dianjurkan Rasulullah. Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan, dan demi zat yang mengutus saya dengan hak sebagai nabi. Man hafidha hadhil arba'ina haditsan syafa'ahu Allah yaumal qiyamah fi arba'ina alfa insanin. Siapa yang menghafal 40 hadis ini, syafa'ahu Allah yaumal qiyamah, Allah bakal menerima syafaatnya pada hari kiamat fi arba'ina alfa insanin, dari 40.000 orang, mimman istaujaban nar, yang diharuskan, yang seharusnya dia masuk neraka. Wa yashfa'u kullu wahidin fi arba'ina alfa akhar thalatha marratin, dan memberikan syafaat setiap satu orang dari 40.000 yang lain. Thalatha marratin, 3 kali. Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan man hafidha hadhil arba'ina haditsan, dan demi zat yang mengutus saya dengan hak sebagai nabi. Man hafidha hadhil arba'ina haditsan, siapa yang menghafal atau menjaga 40 hadis ini, wa 'allamahan nasa, dan mengajarkannya kepada manusia, kepada orang lain. A'tahu Allahu yaumal qiyamati nasiban min thawabi arba'ina rajulan, Allah akan memberikannya pada hari kiamat bagian dari pahala 40 orang minal abdali, dari wali abdal. Wa yu'tillahu ta'ala liman hafidha hadhil arba'ina haditsan likulli haditsin minha alfa malakin minal malaikati yabnuna lahul qusur wal madain. Dan Allah akan memberikan baginya, Allah akan berikan bagi orang yang menjaga 40 hadis ini, dengan likulli haditsin minha, dengan satu hadis tersebut darinya, alfa malakin minal malaikati, Allah berikan setiap hadisnya adalah 1000 malaikat, yabnuna lahul qusur, yang akan membangunkan baginya istana, wal madaini, dan tempat, wa yagrisuna lahul asjara fil jannah, dan menanamkan baginya pohon-pohonan di surga. Walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan man hafidha hadhil arba'ina haditsan, dan demi zat yang mengutus saya dengan hak sebagai nabi, man hafidha hadhil arba'ina haditsan, siapa yang menjaga 40 hadis ini, yang qaubihan nas, yang bermanfaat, memanfaatkan hadis tersebut, berguna bagi manusia, bermanfaat atau berguna bagi manusia. Haramallahu jasadahu 'alan nar, Allah haramkan jasadnya terhadap api neraka. Wa yakunu yaumal qiyamati 'ala manaratin min nurin,
Dan Allah tempatkan pada hari kiamat di atas menara min nurin yang terbuat dari cahaya. Waqad amina minal faza'il akbar, dan Allah selamatkan dari hari yang sangat minal faza'il akbar, dari hari yang dahsyat sekali bahayanya, yaitu hari kiamat. Wa najahu Allah Ta'ala minal hisab, dan Allah selamatkan dari hisab. Wa yu'ti li sahibi hadhil arba'ina haditsan, dan Allah berikan bagi orang yang menjaga 40 hadis tersebut. Wa man ta'allamaha yaumal qiyamati manzilatal ulama'i, dan Allah berikan bagi orang yang mempelajarinya yaumal qiyamati, pada hari kiamat, manzilatal ulama, yaitu kedudukannya para ulama. Wa yaqudu ma'ahum, dan duduk bersama mereka. Wa ya'tihillahu ta'ala ma'aqahum, dan Allah memberikannya pada orang yang menghafal atau menjaga 40 hadis tersebut, ma'aqahum, apa-apa yang Allah berikan kepada para ulama. Qalahu Salman radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Salman, qala Syekhul Imam Al-Ajali Az-Zahidi Al-Hajjaj Najmuddin An-Nasafi rahmatullahi alaihi, berkata Syekh Al-Imam Al-Ajal Az-Zahid Al-Hajjaj Najmuddin An-Nasafi, Imam Najmuddin An-Nasafi, semoga Allah merahmatinya, laqad akhabatna arba'ina haditsan, sungguh telah kami kumpulkan 40 hadis, fa'afhamuha, maka pahamilah oleh kalian semua hadis tersebut, wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kaqaumin la yakaduna yafqahuna haditsan, seperti orang yang hampir saja tidak memahami perkataan. Safa kaunu lidimai, yang senang sekali mengalirkan darah, jadi suka perang. Ini udah bahaya sekali, dan itu akhirnya munculnya pada akhir zaman. Orang yang wajahnya manusia tapi hatinya hati setan, dan sifatnya seperti sifat macan, dan tidak ada di dalam hatinya rasa sesuatu pun, rasa belas kasihan, berarti bengis sekali. La yarghabuna anil qabih, yang sangat tidak suka terhadap keburukan. In syaya'tahum qarubuka, kalau kalian mengikuti mereka, qarubuka, maka dia akan mendekat kepada kamu. Wa in tawanaita anhum iktabuka, kalau kalian menghindari mereka, iktabuka, maka dia akan membicarakan kamu dengan bacaan yang buruk.
Wa in amantahum khanuka sibyanihim. Wa in amantahum khanuka, dan jika kamu mempercayai mereka, khanuka, mereka semua akan mengkhianati kamu. Sibyanahum gharimuna wa syubanihim syakiruna wa syuyukhuhum fajiruna. Sibyanahum gharimuna, anak-anak mereka itu gharimuna, orang-orang yang suka hutang. Wa syabanihim syakiruna, dan pemuda-pemuda golongan tersebut adalah syakiruna, yang buruk kelakuannya. Wa syuyukhuhum, dan orang-orang tua dari kaum tadi, fajiruna, adalah orang-orang yang durjana. La ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhuna 'anil munkar. Mereka tidak memerintahkan berbuat kebaikan dan tidak mencegah dari perbuatan mungkar. Wal i'tizazu bihim dhullun. Jika kalian mencari kemuliaan terhadap mereka, dhullun, itu menjadi kehinaan. Wa talaba ma fi aidihim faqrun, dan jika mencari atau meminta sesuatu dari tangan mereka, faqrun, adalah kefakiran buat kamu. Wal hukmu fihim bid'atun, dan hukum di kalangan mereka bid'atun, adalah hal-hal yang dibuat-buat. Wal bid'atu fihim sunatun, dan hal-hal yang dibuat-buat itu di kalangan mereka adalah merupakan tradisi, kebiasaan. Fa inda dzalika, maka ketika itu yusallitullahu alaihim syararihim, Allah akan menguasakan mereka, akan ada pemimpin dari mereka. Syararihim adalah orang yang paling buruk di antara mereka. Tsumma yad'u khiyarahum fala yustajaba lahum du'a. Kemudian berdoa orang-orang yang baik di kalangan mereka, fala yustajaba lahum du'a. Kemudian berdakwah, artinya kemudian orang-orang yang baik di kalangan mereka mengajak kepada kebaikan, fala yustajabu lahum, maka mereka tidak menjawab ajakan tersebut. Qala Syekh Muslim Al-Ibad, berkata Syekh Muslim Al-Ibadani, qadima alaina Shalihul Mar'i wa Abdul Wahid bin Zaid wa Utbah Al-Ghulam wa Salmah Al-Aswad. Qadima alaina, datang kepada kami, Shalihul Mar'i, orang-orang yang saleh atau Shalihul Mar'i, wa Abdul Wahid bin Zaid wa Utbah Al-Ghulam wa Salmah Al-Aswad. Fanazalu ala sahili, kemudian turun di pinggir laut. Fahayatu lahum dzata lailatin ta'aman,
maka saya sediakan bagi mereka satu malam ta'aman makanan. Wa da'autuhum ilaihi, dan saya mengundang mereka untuk hadir makan. Faja'u falamma balagu wada'tu ta'ama baina aydihim, maka mereka pun hadir, dan ketika mereka sampai saya hidangkan makanan tersebut di hadapan mereka. Fa idza qailun yaqulu wa huwa 'ala sahil rafi'an sawtihi, tiba-tiba berkata seorang yang masih di atas tunggangannya, rafi'an sawtihi, dengan mengangkat suaranya, wailakum syughlukum an daril khuludi mata'imun waladatu nafsin huma ghairu nafi'in. Ia berteriak, wailakum syughlukum an daril khuludi mata'imun waladatu nafsin. Ini ungkapan wailakum, celaka kamu, celaka kalian. Syughlukum an daril khuludi, engkau mengungguli atau melupakan akhirat, dari khulud, rumah yang kekal. Maqa'imun, dengan makanan-makanan, waladatu nafsin, dan kesenangan-kesenangan. Huma ghairu nafi'in, keduanya tidak bermanfaat. Fasahul atbah sahihatun, fasaha atbah, kemudian berteriak juga atbah, khutbah, sahihah, betul, benar. Fasaqata mughshiyan alaihi wa baka al-qawm, maka jatuh pingsan, wa bakal qawm, dan menangislah kaum tersebut. Wa rafa'na ta'am, dan mengangkat makanan kami. Famadzaku min luqmatan, maka tidak seorang pun dari mereka yang merasakan makanan tersebut walaupun sesuap. Qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Mu'adz bin Jabal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia satu zaman, yukhalliquna fihi sunnati, yukhalifuna fihi sunnati, zaman di mana orang-orang berpaling dari sunnah-sunnah saya, sabda Rasulullah. Wa yujaddiduna al-bid'ata, dan mereka memperbarui bid'ah atau hal-hal yang dibuat-buat. Faman ittaba'a sunnati yawma idin shar ghariban, dan barang siapa yang mengikuti sunnah-sunnahku, yauma idin, pada hari tersebut, shar ghariban, akan menjadi orang yang aneh, orang yang asing. Wa baqiya wahidan, dan akan tersisa, akan menjadi orang yang menyendiri. Wa man ittaba'a bid'atan nasi, dan siapa orang yang mengikuti bid'ahnya manusia, wajada khamsina sahaban atau aksar, dia akan mendapati, akan memiliki
50 teman atau lebih banyak. Qalat ashabu Rasulullah, berkata sahabat-sahabat Rasulullah, hal ba'dana ahadun yakunu aqallu minna? Qala na'am. Apakah orang yang setelah kami, ahadun yakun aqallu minna, seseorang yang lebih utama dari kami? Qala, berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah, na'am, iya. Qalu, sahabat-sahabat bertanya, fahal yarawnaka, apakah orang-orang tersebut melihat engkau? Qala Nabi SAW, Nabi menjawab, la, tidak. Qalu, bertanya para sahabat, fahal yanzilu alaihim al-wahyu, apakah turun kepada mereka wahyu? Qala, Nabi menjawab, la, tidak. Qalu, bertanya para sahabat, kaifa yakununa, bagaimana keadaan orang-orang tersebut? Qala, Rasulullah menjawab, kal milhi fil ma, kal milhi fil ma, seperti garam di air. Tadhubu qulubuhum kama yadhubu milhi fil ma, yang mencair, yang ajur, hati-hati mereka mencair, ajur, seperti mencairnya garam di air. Faqalu, maka para sahabat bertanya, kaifa ya'ishuna fi dzalika zaman, bagaimana orang-orang tersebut hidup pada zaman itu? Qala, berkata, kadudi fil khalli, Nabi menjawab, seperti rayap di dalam air cuka. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yahfazuna dinahum, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka menjaga agama mereka? Qala, Rasulullah menjawab, kal jumari fil yadaini, seperti bara api fil yadaini, di dalam dua tangan. In wada'tahu tafi'a wa in akhadtahu bil yadi haraqa, jika ia meletakkan atau meninggalkan maka akan padam. Wa in akhadatahu wa in akhadhathu bil yadi ahraqa, dan jika dia mengambil dengan tangannya, ahraqa, akan terbakar. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi syukrihi tarbun ni'ami takthurul barakat, wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyina al-mab'uts bi ta'rifi halalihi wa takhwifi min adabihi al-muhin, wa ala alihi dhawi nufusi tahirah wa ashabihi alladhina naqalu ilaina ahwalahu al-batin wa zahir. Amma ba'd, faqad tamma bihamdihi ta'ala tab'ul mawa'id al-usburiyah al-mustamila ala al-arba'ina min al-ahadith an-nabawiyyah wa munasibaha min al-akhbar al-wa'idah al-hikayat al-murfaqah. Hadis yang terakhir ini hadis menerangkan tentang situasi orang-orang pada akhir zaman. Orang-orangnya adalah orang-orang yang berwajah manusia, akan tetapi hatinya adalah hati setan, dan perangainya perangai macan, bengis sekali, yang tidak ada di dalam hatinya rasa belas kasihan sama sekali. Kemudian pada akhir zaman
Rasulullah menjelaskan hampir semua orang menyalahi atau berpaling dari sunnah-sunnah Rasulullah, dan banyak yang mengikuti bid'ah-bid'ah atau sesuatu yang dibuat-buat. Keadaan orangnya adalah keadaan yang buruk sekali. Anak-anak kecilnya suka ngutang, anak-anak orang-orang mudanya kelakuannya buruk, dan orang-orang tuanya orang-orang yang durjana. Kemudian jelaskan kembali keadaan orang tersebut kalau kita mendekati mereka akan mendekati kita. Tapi kalau kita menghindari mereka, kita akan dikata-katakan sama mereka. Mereka tidak pernah berbuat kebaikan dan tidak mencegah kemungkaran yang terjadi. Kalau kita mencari kemuliaan, mendekati mereka, itu menjadi kehinaan buat kita. Hukum bagi mereka adalah hukum yang dibuat-buat, yang diada-adakan, yang nggak ada diada-adain, dibuat-buat, dicari-cari. Hukumnya seperti itu. Dan hal-hal yang dibuat-buat sama mereka itu menjadi tradisi, sehingga ada orang yang terbaik yang di kalangan mereka berdoa atau mengajak untuk berbuat kembali kepada Allah, ditolak. Kemudian keadaan akhir zaman berikutnya adalah bagaimana keadaan orang-orangnya adalah mengingkari sunnah-sunnah Rasulullah atau tidak pernah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, dan mereka malah membuat suatu tradisi bid'ah yang baru dan diperbarui lagi. Dan siapa orang yang mengikuti sunnah Rasulullah, maka dia akan menjadi orang yang terasing di kalangan mereka dan menjadi sendirian. Dan barang siapa yang mengikuti bid'ahnya manusia, maka dia akan mendapatkan teman 50 orang atau lebih banyak. Sampai para sahabat bertanya bagaimana keadaannya orang yang hidup pada masa itu, seperti orang di sini seperti rayap yang hidup di dalam cuka, nggak tenang, kayak ikan di darat, nggak betah. Kemudian digambarkan bagaimana mereka menjaga agamanya. Rasulullah menjawab, seperti bara api yang ada di telapak tangan. Kalau diletakkan, bara api itu padam. Kalau digenggam, tangannya kebakar. Itu kondisi akhir zaman ketika kita mempertahankan agama kita. Dipertahankan panas, dilepaskan agamanya hilang. Yang baik, yang jujur dihabisi, yang salah dibela-bela, dipuja-puja. Ini hadis yang terakhir. Kita sudah khatam. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk bisa mengamalkan dan untuk bisa menjaga 40 hadis. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.